Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Penalti AC Milan seharusnya jatah Christian Pulisic. AC Milan takluk di markas Fiorentina pada pekan ke-7 Serie A musim 2024-2025. Dalam pertandingan Liga Italia di Artemio Franchi itu, Christian Pulisic dan rekan-rekannya kalah 1-2. Fiorentina memimpin lewat gol Yacine Adli di menit ke-35. Kemudian Milan membalasnya melalui gol Christian Pulisic dari asis Theo Hernandez pada menit ke-60. Kemenangan Fiorentina ditentukan oleh gol Albert Gudmundsson di menit ke-73. AC Milan sebenarnya punya peluang untuk menang setelah mendapatkan 2 hadiah penalti. Namun, eksekusi penalti Theo Hernandez di babak pertama serta eksekusi penalti Tammy Abraham di babak kedua semuanya ditepis oleh kiper Fiorentina David De Gea. Hal ini membuat pelatih Milan, Paulo Fonseca geram, sebab biasanya Christian Pulisic yang maju mengambil tendangan, akan tetapi dalam laga kontra Fiorentina, pemain-pemain Milan mengubah penendang penaltinya. Paulo Fonseca terlihat sangat kesal setelah pertandingan usai. Dia tak hanya mengeluh keputusan wasit dan penalti yang dinilainya terlalu mudah, tetapi juga meluapkan amarahnya kepada para pemainnya sendiri. Dalam konversi pers seperti dilansir Football Italia, Fonseca mengatakan, "Tentu saja saya kecewa, seharusnya Christian yang mengambil penalti. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan saya sudah menegaskan hal tersebut kepada para pemain." Bek AC Milan Matteo Gabbia yang menemani Fonseca dalam konversi pers pasca pertandingan membenarkan bahwa pelatih asal Portugal itu telah membahas masalah tersebut di ruang ganti setelah laga berakhir. Namun, Gabbia tidak mengungkapkan secara rinci apa yang disampaikan Fonseca kepada timnya. Sikap tegas Paulo Fonseca menunjukkan betapa pentingnya disiplin dalam skuad, terutama dalam situasi krusial seperti eksekusi penalti, sebab itu dapat menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan. Tentang formasi 4-2-4 AC Milan dan penyangkalan Paulo Fonseca. AC Milan menelan kekalahan saat berjumpa Fiorentina pada pekan ke-7 Serie A. Milan kalah dengan skor 1-2 yang menegaskan bahwa performa mereka belum cukup konsisten, dan ini merupakan kekalahan kedua Milan secara beruntun setelah sempat bangkit dan menang 2 laga beruntun. Bagi AC Milan, laga melawan Fiorentina sendiri bukan soal 3 penalti yang gagal jadi gol. Laga ini juga menjadi tanda bahwa kebangkitan Milan beberapa waktu lalu hanyalah kebangkitan semu. Di awal musim, pelatih Paulo Fonseca memakai formasi dasar 4-2-3-1. Tijani Reinders bermain sebagai gelandang serang. Namun, Fonseca membuat perubahan pada laga melawan Inter Milan, di mana Fonseca memakai formasi 4-2-4. Paulo Fonseca memainkan Alvaro Morata di posisi Reinders. Milan bermain dengan 4-2-4 dengan Morata terkadang bergerak di belakang Abraham. Milan menang 2-1 melawan Inter kala itu. Formasi yang sama dipakai Milan saat bersua Lecce. Milan lagi-lagi meraih hasil positif. Morata bermain sangat apik, mencetak 1 gol. Milan menang dengan skor 3-0. Namun, formasi 4-2-4 dapat ujian penting saat Milan berjumpa Bayer Leverkusen di Liga Champions. Milan kalah dengan skor 0-1. Setelah itu, Milan kalah dengan skor 1-2 dari Fiorentina. Milan kalah 2 laga beruntun. Setelah kalah dari Fiorentina, Paulo Fonseca menolak taktik yang dipakai jadi biangkerok kekalahan AC Milan. Pelatih asal Portugal itu menyangkal taktiknya yang membuat AC Milan kalah. Dia merasa pemainnya lah yang salah. "Saya pikir kami telah melakukannya dengan baik dengan struktur ini sampai sekarang. Bukan karena Fiorentina menciptakan banyak peluang, yang kurang adalah agresivitas. Di babak pertama, terlalu mudah untuk membiarkan gol lewat lemparan ke dalam dan gol kedua juga lewat umpan panjang. Saya katakan pada para pemain saya, ini bukan masalah taktik, ini tentang kurangnya agresivitas dalam bertahan dan menyerang," tegas Paulo Fonseca.
Malam aneh Theo Hernandez, gagal penalti, bikin assist, lalu kartu merah. Theo Hernandez menjalani pertandingan yang kurang memuaskan ketika AC Milan dibekuk Fiorentina. Laga berakhir 1-2 untuk kekalahan Milan. Kali ini mereka banyak membuat kesalahan sendiri. Dalam pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-44, Milan mendapatkan hadiah penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah melihat Ranieri menjatuhkan Reinders di kotak terlarang. Theo Hernandez lantas maju sebagai eksekutor penalti. Perlu diingat, saat itu situasinya cukup intens. Menit akhir babak pertama dan Milan dalam kondisi tertinggal. Tekanannya begitu tinggi. Sayangnya, penalti Theo gagal. Dia menembak ke sudut kanan bawah. Namun David De Gea menembak dengan tepat. Theo terlihat frustasi. Milan masuk ke ruang ganti dalam kondisi tertinggal. Memasuki babak kedua, Theo Hernandez mencoba menebus kesalahannya dalam mengeksekusi penalti dan dia berhasil membayar itu. Theo Hernandez berkontribusi langsung dalam membuat assist untuk gol Pulisic yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol penting bagi Milan, beban Theo pun terangkat. Sayangnya di ujung laga, Theo Hernandez lagi-lagi membuat kesalahan. Kali ini dia membuat pelanggaran keras yang dihukum kartu merah langsung menit ke-90+5. Aksi yang seharusnya tidak perlu. Gagal penalti, menebusnya dengan membuat assist, tapi mengecewakan kembali dengan kartu merah. Itulah Theo Hernandez. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.